Teks prosedur. Hai, aku Irianti Juniati dengan NIM 222137, kelas PBSI A1 2022. Apa sih teks prosedur itu? Menurut KAP, teks prosedur secara sederhana adalah urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sementara itu, menurut Kosasih, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Dari definisi kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur juga memiliki tujuan nih. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembacanya untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Selanjutnya, ada material. Merupakan hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang disebutkan harus secara berurutan. Selain itu, susunan harus logis, sistematis, mudah dipahami oleh pembacanya. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak dalam teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Contohnya, cara menghidupkan laptop, cara menggunakan flash disk, dan lain-lain. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Contohnya, siapkan satu lembar kulit risol, kemudian masukkan sosis, irisan telur, mayones, dan parutan keju. Kemudian gulung bentuk risol. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Contohnya, dalam membuat mie instan, kamu bebas merebus minyak terlebih dahulu atau memilih menuang bumbunya ke mangkok duluan. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya kali ini. Sampai jumpa kembali. See you. Terima kasih.